memutuskan untuk membebaskan langkah ini, maka bersiaplah untuk melihat lebih luas. Sekeliling kita adalah mata air yang deras, pengetahuan yang begitu luar biasa. Kampar merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau. Di samping julukannya sebagai Bumi Sari Madu, Kabupaten Kampar yang berada di Kota Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan Serami Mekah di Provinsi Riau. Kampar memiliki luas wilayah 10.983,47 km persegi, terdiri dari 21 kecamatan, 8 kelurahan, dan 242 desa. Kabupaten Kampar sebenarnya banyak tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi sebagai tempat rekreasi dan refreshing, sebagai pelepas lelah di akhir minggu atau bulan. Di antara objek tersebut adalah Sungai Gelombang yang berada di bagian Sungai Kampar, tepatnya di Desa Sipungguk, Kecamatan Salo. Sungai Gelombang merupakan cabang Sungai Kampar yang berada di Desa Sipungguk, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Riau. Rute jika beranjak dari Pekanbaru menggunakan motor butuh waktu sekitar 2 jam untuk sampai ke objek wisata Sungai Gelombang. Saat tiba di Kota Bangkinang, lampu merah pertama silahkan belokkan kendaraan ke kanan, kemudian melintasi jembatan, lalu menyusuri perkampungan warga. Dari jembatan itu diperkirakan hanya sekitar 5 km jarak tempuh untuk menuju ke objek wisata Sungai Gelombang. Objek wisata ini tergolong mudah untuk ditemukan karena lokasinya persis berada di pinggir jalan utama. Dengan pemandangan alam yang indah dan air yang jernih, Sungai Gelombang hingga saat ini masih viral di media sosial dan banyak dikunjungi masyarakat, terutama pada akhir pekan. Pemerintah Kabupaten Kampar telah memperkenalkan daerah ini sejak Agustus 2020 lalu dan melakukan perbaikan tempat untuk fasilitas yang bisa dimanfaatkan para pengunjung. Dari pengakuan masyarakat setempat, setiap akhir pekan, lokasi ini ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai tempat di Provinsi Riau dan sekitarnya. Menurut tokoh masyarakat setempat, Sungai Gelombang ini awalnya muncul karena tradisi Balimau Kasai atau mandi Balimau yang diadakan secara tradisional setiap tahun menjelang bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saat ini kami sudah berada di Sungai Gelombang, tepatnya di Jalan Pulau Masjid, Desa Sipungguk, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Riau. Tujuan kami datang ke sini adalah untuk mengulik salah satu kearifan lokal yang ada di Sungai Gelombang ini. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tradisi yang ada di Sungai Gelombang ini, mari ikuti kami ke rumah masyarakat setempat yang ada di sekitaran Sungai Gelombang ini. Yuk, let's go! Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di depan salah satu rumah masyarakat di sekitar Sungai Gelombang. Bisa dilihat ya teman-teman, kondisi rumah di sini masih sangat terkesan tradisional dengan aksen rumah panggung. Nah, oke, saat ini kita akan langsung menemui ibu atau bapak Di rumah yang pemilik rumah ini. Teman, sekarang kita udah ada di rumah warga yang ada di sekitar rumah Sungai Gelombang. Nah, dengan ibu, boleh perkenalkan namanya, Bu? Boleh. Nama ibu? Nama saya Nurizan. Nah, Ibu tinggal di sini dari tahun berapa, Bu? dari
Memang dari dulu lagi, dari nenek moyang lagi. Iya. Memang sini tempat tinggal asli. Kami ada beberapa pertanyaan nih Bu mengenai Sungai Gelombang. Ya. Seperti yang kami ketahui Bu, di Sungai Gelombang ini biasanya dilakukan tradisi Balimau Kasai. Apakah benar ada Bu? Benar. Nah, biasanya tradisi ini dilakukan dengan tujuan apa Bu? Itu tidak menyambut bulan suci Ramadan tuh sekali 1 tahun. Biasanya berapa hari sebelum puasa itu dilakukan? 1 hari mau puasa. Oh, 1 hari mau puasa. Apa aja persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum melakukan Balimau Kasai? Macam-macam. Membuat limau itu kan disediakan kelapa, ramuan-ramuannya semuanya dulang tadi. Nah, orang pun dikumpulkan untuk membawa dulang itu kan. Itu. Ada acara lain? Ada manjat pohon pinang dengan bandnya sekali. Nah ini Bu ada pertanyaan selanjutnya lagi. Apakah sampai tahun ini masih diadakan Balimau di Sungai Gelombang ini Bu? Masih. Nah, Ibu, selain Sungai Gelombang ini selain dijadikan tempat untuk Balimau Kasai atau mandi Balimau, Sungai Gelombang ini juga dijadikan sebagai tempat wisata ya Bu ya. Ya. Nah, bagaimana tanggapan Ibu sebagai masyarakat sekitar mengenai objek wisata di Sungai Gelombang ini? Gimana tanggapan Ibu semenjak ada objek wisata di Sungai Gelombang ini? Bagus. Pencarian orang masih bagus. Nggak macam dulu lah kan, dulu susah, sekarang udah senang. Oh, berarti dulu masyarakat setempat sempat sulit mencari mata pencarian, semenjak diadakannya objek wisata Iya. ini mata pencariannya semakin bertambah gitu ya Bu, Bertambah ya? semakin bagus. Jadi dengan masyarakat berjualan di sekitaran sungai, bertambah lah ya mata pencarian masyarakat ya Bu ya? Iya. Terus Bu, apa mata pencarian masyarakat sebelum adanya objek wisata Sungai Gelombang nih Bu? Cari batu, cari ikan. Itu Itu cuma. sampai sekarang masyarakat masih bergantung sama pendapatan sungai tentang itu Bu? Atau Enggak. Sekarang tergantung sama pendapatan Sungai Gelombang nih lagi Iya. kan udah bagus kan, bisa jualan, bisa apa, itu lagi. Pertanyaan selanjutnya Bu, Ya. apa pengaruh yang dirasakan masyarakat sekitar dengan adanya objek wisata Sungai Gelombang? Oh senang sekali. Nggak ada pengaruhnya dah. Bagus. Gak ada pengaruh Nggak ada. negatif ya? Nggak ada. Nggak ada yang bukan, cuma yang bagus sajanya. Cuma semenjak ada Sungai Gelombangnya, alhamdulillah masyarakat sini udah senang untuk makan tuh. Semenjak dijadikan objek wisata Sungai Gelombang ini adakah perubahan ekosistemnya Bu? Macam dulu kan nggak ada poju-poju kan, kini kan udah bagus kan ya. Dulu belum apa-apa, sekarang udah bagus. Apakah ekosistem di dalam sungai itu terganggu gitu Bu, seperti ikan yang Enggak, mati enggak, atau? enggak. Bagus semuanya. Orang tuh pun senang kalau orang pengunjung datang, orang sini cari ikan dijual ke tempat pengunjung tuh. Berarti langsung dijual gitu? Iya, langsung dijual. Apakah pembangunan pondok-pondok kayak gini mengganggu ekosistem yang ada di sungai nggak Bu? Enggak, bagus lagi, makin bertambah bagus, makin rapi. Senang orang datang. Kalau misalnya airnya pasang ini Bu, sampai banjir ke atas ini nggak pernah? dulu, sekarang enggak lagi. Semenjak ada PLTA enggak lagi. Terakhir banjirnya kapan, Bu? 2016. Sudah lama juga ya. Iya, nah sampai sini tuh, naik sampai sini. Tapi sekali itu aja. Itulah sedikit percakapan kami dengan Ibu Nurizan yang merupakan masyarakat asli di Sungai Gelombang ini. Buat teman-teman yang ingin berwisata ke Sungai Gelombang ini atau ingin melakukan mandi balimau, bisa langsung datang ke Sungai Gelombang ini. Untuk mandi balimau bisa diadakan setahun sekali dan untuk wisata dibuka setiap hari. Sekian dari kami, terima kasih Bu atas waktunya. Selain dijadikan untuk tempat tradisi mandi belimau atau balimau kasai,
Sungai Gelombang juga dijadikan destinasi wisata karena menarik untuk dikunjungi saat berada di Riau. Apalagi karena area destinasi alam tersebut tampak begitu asri karena ada aliran sungai yang dikelilingi pohon rimbun. Suasana di Sungai Gelombang ini menenangkan karena jauh dari hiruk-pikuk perkotaan yang bisa digunakan untuk bersantai. Ekosistem di bawah aliran Sungai Gelombang ini juga masih terjaga dengan baik, walaupun Sungai Gelombang sudah dijadikan destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat sekitar. Ekosistem yang ada di bawah aliran Sungai Gelombang ini juga menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat sekitar. Contohnya dengan mencari ikan dan kerang, setelah itu masyarakat sekitar akan langsung menjual hasil kepada pengunjung yang datang ke Sungai Gelombang. Nah, warga Riau dan sekitarnya, ayo datang ke Sungai Gelombang, destinasi wisata alam yang menyajikan pemandangan yang asri. Jangan lupa untuk tetap menjaga keasrian Sungai Gelombang ini agar kita bisa menikmati di masa yang akan datang dan tetap dijadikan tempat untuk tradisi Blimau Kasai atau mandi Balimau. Oke, baiklah. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan vlog kami. Semoga ada yang bisa diambil dari vlog kami ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.